Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Regita Alifia Munawar dan Eti Istian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sudut-sudut segitiga guna untuk melengkapi tugas geometri bidang yang dibimbing oleh Bu Titin Mas Mingatin, Master Pendidikan. Jadi pada kali ini, pada materi ini kata kuncinya yang pertama adalah definisi segitiga, sudut interior dan sudut eksterior. Apa sih sebenarnya segitiga itu? Segitiga adalah gabungan dari 3 segmen garis yang dibentuk oleh 3 titik segaris atau non-kolinier. Kemudian, apa itu sudut interior dan apa itu sudut eksterior pada segitiga? Jadi, sudut interior pada segitiga adalah sudut yang terletak di dalam segitiga. Jadi, ini ada interior A, interior C, dan interior B. Kemudian, sudut eksterior adalah sudut yang dibentuk oleh sebuah sisi segitiga dan perpanjangan sisi yang bersisian. Jadi, garis merah ini merupakan sudut eksterior dari sudut C. Kemudian kita akan membahas kegiatan belajar 2.2. Jadi ini mengkonstruksi segitiga. Kami menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kita bisa memperoleh gambar segitiga dengan menuliskan sudut dan juga panjangnya. Jadi kita akan memperoleh gambar-gambar ini. Kemudian dari gambar tersebut kita memperoleh hasil pengamatan, yaitu yang pertama ukuran sudut-sudut interior dan ukuran sudut-sudut eksterior. Jadi ketika kita menentukan ukuran sudut interior, kita akan mengetahui berapa ukuran sudut eksterior, karena sudut eksterior itu dapat diperoleh dengan mengurangi 180 derajat dengan sudut interiornya. Misalkan di sudut A 180 derajat dikurangi interiornya sudut A, jadi kita akan menemukan sudut eksterior dari sudut A pada segitiga lancip, dan begitu seterusnya sampai segitiga sebarang dan menemukan sudut eksteriornya. Jadi dari tabel pengamatan ini kita dapat memperoleh beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudut interior dan sudut eksterior pada segitiga saling bersuplemen membentuk sudut 180 derajat karena membentuk garis lurus. Kemudian yang kedua, pada segitiga lancip, besar ketiga sudut interiornya lebih kecil dari ketiga sudut eksterior dan ketiga sudutnya masing-masing besarnya kurang dari 90 derajat. Karena kita tahu segitiga lancip, jadi semua itu kurang dari 90 derajat. Kemudian, pada segitiga sama sisi, besar ketiga sudut interior lebih kecil dari ketiga sudut eksterior. Ketiga sudut interiornya kongruen dan ketiga sudut eksteriornya juga kongruen. Dari sini kita tahu bahwa jika sudutnya itu sama besar dan di sini itu sama panjang, maka ketiga sudutnya itu saling berkongruen. Kemudian pernyataan yang keempat, pada segitiga sama kaki, besar ketiga sudut interior lebih kecil dari ketiga sudut eksterior, dan dua sudut interiornya kongruen, juga dua sudut eksteriornya kongruen karena sama kaki. Kemudian pernyataan kelima, pada segitiga siku-siku, satu sudut interior yaitu pada siku-sikunya saling berkongruen dengan sudut eksteriornya, sedangkan dua sudut lainnya, sudut interiornya lebih kecil dari sudut eksteriornya. Kemudian pada segitiga tumpu, salah satu sudut interiornya lebih besar dari sudut eksteriornya, jadi lebih dari 90 derajat, sedangkan dua sudut interior lainnya lebih kecil daripada dua sudut eksteriornya karena kurang dari 90 derajat. Kemudian pada segitiga sebarang, besar ketiga sudut interiornya berbeda dengan ketiga sudut eksteriornya berbeda, jadi semuanya itu beda karena segitiga sebarang. Jadi kita akan menyusun pembuktian dari pernyataan-pernyataan tersebut. Langkah pertama adalah kita harus membuat implikasi dari pernyataan tersebut. Misalkan nomor 1 ini,
Implikasinya akan menjadi jika sudut interior salah satu sudut segitiga dijumlahkan dengan sudut eksteriornya, maka kedua sudut tersebut saling bersuplemen. Jadi ini gambarnya seperti ini. Kemudian pernyataan yang pertama, M sudut C interior ditambah M sudut C eksterior, itu alasannya diketahui dari implikasi yang ini. Kemudian yang kedua, garis BD adalah garis lurus. Jadi kita mengetahui definisi garis lurus, yaitu garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Kemudian garis AC memotong garis BD, jadi ini akan ketemu titik potong. Definisi garis potong yaitu garis yang saling berpotongan di salah satu titik, yaitu titik C. Kemudian yang keempat, besar sudut BD itu 180 derajat karena garis lurus dikurang sudut lurus. Kemudian yang kelima, besar sudut C interior ditambah eksteriornya itu sama dengan sudut BD karena garis lurus postulat penjumlahan sudut. Kemudian yang keenam, besar sudut C interior ditambah C eksterior itu 180 derajat karena substitusi dari pernyataan 4 ke pertanyaan 5. Kemudian yang ketujuh, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut C interior dan sudut C eksterior saling bersuplemen karena membentuk sudut 180 derajat. Kemudian pernyataan yang kedua, jika besar ketiga sudut interior segitiga lebih kecil dari ketiga sudut eksterior dan ketiga sudutnya masing-masing besarnya kurang dari 90 derajat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jadi gambarnya seperti ini. M sudut A interior, artinya adalah ini, M sudut A interior kurang dari M sudut A eksterior. Interiornya itu lebih kecil daripada eksteriornya, ini juga dan ini juga, itu diketahui. Kemudian besar sudut A interior ditambah besar sudut A eksterior itu sama dengan 180 derajat karena ini adalah garis lurus, ini adalah garis lurus dan garis lurus, sehingga ini adalah postulat penjumlahan sudut dan ukuran sudut lurus, kita menggunakan itu. Kemudian yang kelima, M sudut A eksterior itu dapat diperoleh dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Kemudian yang keenam, M sudut A interior itu 180 derajat dikurangi 90 derajat plus X. Jadi ini nanti ada garis lurus begini. Ya, ini contohnya yang B saja, yaitu besar sudut B interiornya itu dapat diperoleh dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah X. Begitu. Jadi substitusi caranya. Kemudian M sudut A, M sudut B, dan M sudut C sudut lancip, sehingga sudut A, B, C adalah segitiga lancip, yaitu definisi sudut lancip, kita mengetahui sendiri. Maksud saya ini definisi segitiga lancip ya, tadi keliru. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika besar ketiga sudut interior segitiga lebih kecil dari ketiga sudut eksteriornya, ketiga sudut interiornya kongruen, dan ketiga sudut eksteriornya kongruen, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Jadi pembuktiannya yang pertama, besar sudut A, besar sudut B, besar sudut C interiornya itu lebih kecil daripada besar sudut A eksterior, besar sudut B eksterior, dan besar sudut C eksterior itu diketahui. Kemudian besar sudut A itu kongruen dengan besar sudut B dan kongruen dengan sudut C juga diketahui. Kemudian M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C sama dengan 180 derajat karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Kemudian yang keempat, kita mengetahui bahwa M sudut A sama dengan M sudut B dan M sudut C. Jadi kita misalkan X, maka X tambah X sama dengan 180 derajat. Jadi substitusi dari pernyataan ketiga. Jadi kita dapat memperoleh pernyataan kelima bahwa X sama dengan 60 karena postulat pengurangan sudut kita akan memperoleh hasil X. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi karena definisi segitiga sama sisi itu adalah sudutnya itu besarnya semua sama dan sisinya itu sama panjang. Kemudian yang keempat,
Jika besar ketiga sudut interior segitiga lebih kecil dari ketiga sudut eksterior, dua sudut interiornya kongruen dan dua sudut eksteriornya kongruen, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Jadi pembuktiannya begini, M sudut A interior lebih kecil dari M sudut A eksterior sampai M sudut C interior kurang dari M sudut C eksterior itu diketahui. Kemudian yang kedua, M sudut A interior kongruen dengan M sudut B interior, dan M sudut A eksterior kongruen dengan M sudut B eksterior itu juga diketahui. Dari pernyataan 1-2 kita memperoleh M sudut A interior ditambah M sudut B interior dan ditambah M sudut C interior itu 180 derajat, karena jumlah sudut segitiga itu sebenarnya 180 derajat. Kemudian kita misalkan M sudut A dan M sudut B karena kongruen kita misalkan menjadi X, maka 2X itu ditambah M sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi kita akan memperoleh jika kita mencari X itu maka 180 derajat dikurangi M sudut C dibagi 2. Jadi menggunakan postulat pengurangan sudut. Jadi segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Karena definisi segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya sama panjang dan dua sudutnya saling kongruen. Jadi nanti kan ini X, jadi nanti itu saling kongruen karena hasilnya sama. Kemudian pernyataan yang kelima, jika satu sudut interior yaitu pada siku-sikunya saling berkongruen dengan sudut eksteriornya, jadi ini saling berkongruen karena kan siku-siku, dan dua sudut lainnya sudut interiornya lebih kecil dari sudut eksteriornya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jadi pembuktiannya sudut B interior ini kongruen dengan sudut B eksterior itu diketahui. Kemudian sudut A interior itu lebih kecil dari A eksteriornya. Kemudian sudut C interior itu juga lebih kecil daripada sudut C eksteriornya itu diketahui juga. Kemudian pernyataan ketiga, sudut B interior itu ditambah sudut B eksterior kan 180 derajat karena sudut interior ditambah sudut eksterior itu saling bersuplemen, jadi jumlahnya 180 derajat. Kemudian pernyataan yang keempat, M sudut B interior itu 90 derajat dan M sudut B eksterior 90 derajat karena kongruen jadi tinggal dibagi 2, dan itu adalah besar sudut siku-siku. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dikarenakan definisi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Kemudian pernyataan yang keenam, jika salah satu sudut interior segitiga lebih besar dari sudut eksteriornya, yaitu sudut interior itu lebih besar dari 90 derajat, dan dua sudut interior lainnya lebih kecil daripada dua sudut eksteriornya, jadi interiornya itu lebih kecil daripada eksteriornya ya. Itu maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Jadi pembuktiannya seperti ini. Pernyataan yang pertama, M sudut B interior itu lebih dari M sudut B eksterior. Jadi ini karena ini tumpulnya di sini, jadi M sudut B interior itu lebih besar dari M sudut B eksteriornya, itu diketahui. Kemudian M sudut A interior kurang dari M sudut A eksterior karena sudut eksteriornya itu lebih besar. Ini ada garis lurus begini, nanti eksteriornya akan lebih besar. Itu pun juga sudut C, alasannya diketahui. Kemudian yang ketiga, M sudut B interior ditambah eksteriornya itu 180 derajat karena definisi saling bersuplemen. Kemudian yang keempat, M sudut B interior lebih dari M sudut B eksterior. Kita ketahui itu, maka M sudut B interior itu lebih dari 90 derajat karena jika kita tarik garis lurus itu akan dibagi 2, itu hasilnya 90-90. Jadi kalau sudut B interior itu lebih besar, jadi lebih dari 90 derajat. Jadi itu menggunakan identitas. Kemudian yang kelima, M sudut B interior kita mencarinya ini menggunakan 180 derajat
dikurangi 90 derajat dikurangi X-nya. Jadi menggunakan postulat pengurangan sudut. Kemudian yang keenam, sudut B interior adalah sudut tumpul dikarenakan jika kita mengaplikasikan ini maka hasilnya adalah lebih dari 90 derajat. Kemudian yang ketujuh, segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Jadi ini definisi segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu tumpul di B. Kemudian yang ketujuh, jika besar ketiga sudut interior segitiga berbeda dan ketiga sudut eksteriornya berbeda, maka segitiga tersebut adalah segitiga sebarang. Jadi ini segitiga sebarang, gambarnya pernyataan M sudut A interior ini, sudut A, sudut B interior, dan sudut C interior itu besarnya berbeda dikarenakan sudutnya adalah segitiga sebarang. Kemudian M sudut A eksterior dikarenakan jika ini ditarik ke garis lurus ke sini, ini juga, dan ini ke atas, maka itu tidak sudut eksteriornya itu tidak saling kongruen satu sama lain juga, itu juga diketahui. Jadi segitiga ABC adalah segitiga sebarang dikarenakan definisi segitiga sebarang adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda dan ketiga sudutnya juga berbeda. Jadi sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam dari kami, Regita Alifia Munawar bin Hafi Istian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.